Negara ini udah bekerja untuk itu aja, 4 sektor ini. Hampir 90% lebih penduduk kita hidupnya dari sini. Industrialisasinya, ayo, tapi di sini. Kalau memberikan tax insentif ya di sini. Kalau ada BKPM, cari pemodal atau investor ke sini. Dikit-dikit ini tambang, dikit-dikit. Lagi-lagi, kalau yuk kembangkan ratusan triliun ditambang, emang rakyat kebagian apa di situ? Ini gitu harus dilakukan, katakanlah di klaster itu dikelola oleh koperasi ya, setidaknya dengan BUMD lah klaster gitu. Nah, kawasan industri ini nggak apa-apalah di sini swasta besar dan asing, nggak ada masalah kalau di kawasan industri ini karena itu pada teknologi dan sebagainya. Bayangkan dari CPO itu diproses menjadi vitamin A, vitamin E. Sekarang ini vitamin E dicari di mana-mana. Iya, betul. Itu dari CPO. Gitu. Siapa yang tahu itu? Cuman beli 60 tablet aja itu sudah bisa 300.000 rupiah. Padahal 60 tablet itu barangkali cuma 1 liter. Atau katakanlah 10 liter, 10 kilo CPO. Ini baru 90.000. 90.000 menjadi 300.000 itu. Lu bayangkan 4 kali lipat. Nah sekarang kalau 40 juta ton CPO kita jual begitu aja ekspor, taruhlah harganya sekarang 8.000, ya 40 kali 8.000 rupiah 280 triliun. Ya toh, 4 kali 360 lah. Ya. 32 ya, 320 triliun. 320 triliun kalau begitu saja kita ekspor. Tapi kalau kita proses ini, ya toh, paling sedikit itu hitung-hitungan saya sekitar 2.000 triliun itu bisa kejadian. Bayangkan itu nilai tambahnya, loncatnya. Jauh banget. Ya jauh banget. Singkong itu ya bukan hanya kalau diproses dengan bagus. Singkong itu bukan hanya dari patinya menjadi tepung tapioka atau mocha, itu sih masih murahan nilai tambahnya itu. Tapi kalau itu dijadikan sorbitol, terus ampasnya ini semua jadi pakan ternak, pakan ikan. Pakan ikan itu 1 kilo saya beli itu 21.000, apalagi untuk udang. Ya memang singkong harganya bisa 1.000 rupiah. Tapi kalau industri yang berkembang ini, ya ini pun akan terangkat semua ini produktivitas petani pun atau produktivitas lahannya itu akan jauh lebih tinggi karena udah jelas pasarnya, harga pun sudah jelas. Tapi kalau industri nggak dikembangkan berbasis, bayangkanlah industri kita sekarang yang sejak dulu kita bangun puluhan tahun sejak Orde Baru, itu industri kita ini lebih dari 70%. Adalah bahan bakunya itu 100% dari impor. Jadi industri yang ada tidak connect dengan kegiatan rakyat, usaha rakyat. Itu pastinya. Nah, itulah struktur ekonomi kita. Jadi kayak putus-putus. Itu. Sehingga kalau apapun terjadi di luar negeri terhadap kurs, iya pasti goncang. Kalau yang begini ini apa urusan goncang ya kan? Dari kita oleh kita untuk kita. Kalau ada luar negeri mau impor ya kita jual, kita ekspor. Tapi ini negara yang jumlah penduduknya besar. Dan kita bikin kertas kita bisa dari pertanian. Bikin energi, etanol sekarang ini coba. Bisa dari singkong, dari tebu, dari jagung, dari CPO, dari mana. Bisa. Jadi nggak mesti harus merusak lingkungan dengan tambang sebagainya.
Jadi kalau saya juga itu 4 sektor. Ya, kembali usaha-usaha. Jadi ekonomi kita ini termasuk industrinya berbasis pada usaha-usaha rakyat, ya, berakarnya kepada usaha rakyat, yaitu satu agroindustri ini pertanian, ya, maritim, kedua pariwisata, ketiga, keempat itu ekonomi kreatif, ya, yang ukir-ukiran, yang apa aja lah, tenun apa segala itu. Ini aja kita backup. Negara ini udah bekerja untuk itu aja, 4 sektor ini. Hampir 90% lebih penduduk kita hidupnya dari sini. Industrialisasinya, ayo, tapi di sini. Kalau memberikan tax insentif ya di sini. Kalau ada BKPM, cari pemodal atau investor ke sini. Dikit-dikit ini tambang, dikit-dikit. Lagi-lagi, kalau yuk kembangkan ratusan triliun ditambang, emang rakyat kebagian apa di situ? Kecuali nanti lihat negara gitu. Dapat BLT. Lapangan kerja, itu alat berat semua. Emang rakyat ini mau dikasih BLT? Ini contoh, ya kan? Jadi saya pikir kita ini nggak banyak waktu. Ini kejar-kejaran dengan ketertinggalan yang saya sebut tadi. Kalau kita nggak segera melakukan transformasi struktur ekonomi ini, memang solusi terhadap masalah kemiskinan, pengangguran tadi, sama kesenjangan itu ya sulit. Saya nggak menemu berulang-ulang cara, ya. Tapi kalau bicara quick win terus, ya habis waktu aja. Akan jebol lagi, goncang sedikit jebol lagi, jebol. Nah, sejak itu, ya saya terus terang saya tulis bukunya, ya. Maaf ini. Ya, saya tulis buku ini. Mantap. Ya, industrialisasi agro 2045. Jadi contohnya ini gambar kawasan, klaster kawasan. Itu klaster. Ya. Itu Pak. Jadi mau tapioka mau jadi apa ada di sini turunannya ini. Ya toh? Ini ya pas ini pula. Pas tuh ubi kayu. Ya toh? Mau jadi apa? Ya? Mau sorbitol gitu ya. Ini dari apa? Ini daunnya kemana? Pohonnya kemana? Turunan terakhir. Inilah industrinya. Ada Pak ya. Yang dibutuhkan di. Iya, mesin-mesinnya. Ya itulah gunanya ITB bikin mesin, BPT bikin mesin, LIPI bikin mesinnya, ya toh, IPB bikin mesinnya selain budidayanya. Fokuslah kita ke sini dengan anggaran yang sedikit ini. Kalau dibaginya rata kemana-mana, ke tambang, ke otomotif, kemana-mana ini semua ini, ke industri ini, garment industri itu, ya akhirnya dapatnya kan terlalu sedikit-sedikit, nggak nyampe ke perut lah. Anggaran yang sedikit ini, APBN ini, kekuasaan yang tidak lama ini, 5 tahun nggak lama. Betul. Ya itu sudahlah, kita fokus maksud saya itu. Jadi mau kita bikin model GBHN pun, tapi arahnya itu adalah inilah yang saya sebut ekonomi kerakyatan dari dulu. Tapi terus terang ekonomi kerakyatan yang dari dulu saya tulis, itu juga adalah berbasis pada pemikiran ya yang ada di dalam Pancasila dan Undang-Undang 45. Ya, karena kerakyatannya bagaimanapun Implementasinya itu ya Pak. ya, karena ya pasal 33 ayat 1 itu Undang-Undang 45 mengatakan itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Nah, beda dengan negara lain, harus dilihatnya berbeda. Jadi Bung Hatta itu menurut saya founding fathers kita itu ya begitu cara berpikirnya. Karena mereka tahu liberalisme, kapitalisme, imperialisme dan sosialisme. Mereka pelajari, mereka itu besar di Eropa. Ya, Bung Karno ya. Besar. Jadi itu gagasan, pilihan yang mana untuk bisa jangka panjang Indonesia ini supaya makin lama makin makmur. Kemerdekaan itu membawa kemakmuran, kemerdekaan itu membawa kesejahteraan. Bukan kemerdekaan hanya sekedar melepaskan diri dari penjajah.
setelah merdeka so what gitu ya kan. Nah itu diletakkan dasar, maka disebut itu ini kemerdekaan ini adalah jembatan emas. Jembatan emas untuk menyeberang di sana itu emas. Kesananya itu emas. Ya, tapi kalau manajerial capacity ya dari pemimpin kita masih terlalu melihat jangka pendek, quick win dan sebagainya itu, maka yang terjadi systematic errors. Error sudah di awal masa-masa lalu, akhirnya berlanjut errornya. Jadi kayak apa? Sedikit aja ini errornya ini, sedikit aja error. Melenceng nih. Tapi makin lama kan, makin ke 2045 makin jauh nanti itu. Makin lebar. Nah ini harus ada yang membalikan ini, back to laptop istilahnya itu. Jadi back to Pancasila, back to Undang-Undang 45 itu jalan terbaik. Jangan teruskanlah yang terlalu liberal. Kebijakan-kebijakan liberal dan yang berpihak kepada usaha-usaha besar. Usaha besar itu memang kita perlukan, kita butuhkan, tetapi harus link dengan, jadi ada linkages-nya dengan, dan bahkan dia berakar di usaha-usaha rakyat. Ya, jadi saya kira itu mudah-mudahan dengan kita tulis buku ini, orang makin paham. Nah, yang terjadi itu nanti suatu saat kita harapkan itu adalah hilirisasinya. Hilirisasi dari produk unggulan daerah. Ya, saya sebut tadi itu 4 sektor itu. Nah, saya juga melihat bahwa penanganan UMKM dan koperasi kita ini memang sangat-sangat udik Mas ya, sangat-sangat udik. Ketertinggalan Kementerian Koperasi dan UMKM ini tidak pernah ditangani oleh orang yang brilian gitu ya, orang yang keluar out of the box gitu ya. Jadi itu tadi, jadi systematic error. Sejak Pak Adi Sasono itu lalu KUT hancur, KUD-nya kooperasinya pun rusak, hancur semua, dan bank nggak mau lagi ngasih kredit ke petani yang sudah dianggapnya utang KUT, dan tambah dengan KUD-nya utang KUT, sehingga BI checkingnya nggak lolos-lolos. Mau sampai kapan ini sektor pertanian ini bisa keluar dari masalah ini? Jadi systematic error dulu sampai sekarang tetap error. Nggak ada yang bisa memperbaiki ini. Ya, menteri gonta-ganti. Belum lagi ada gudang, lantai jemur kios di setiap KUD dulu itu. Ya, di setiap KUD. Itu uang negara dan udah dicicil oleh KUD.